Halo guys, jadi di video kali ini saya akan kasih kalian racikan PC yang menurut saya ini super murah banget. Jadi simak terus videonya sampai habis. Dan intro. Halo guys, balik lagi di channel Tech with Black. Dan di video kali ini saya akan kasih kalian racikan PC yang menurut saya ini murah banget. Dan ini nggak full set ya. Dan ini bisa nyala tanpa VGA ataupun pakai VGA. Ini saya akan kasih ke kalian dua pilihan ya, mau pakai VGA atau enggak, dan ini harganya akan berbeda. Otomatis kalau pakai VGA atau graphic card eksternal ini akan jauh lebih mahal gitu ya. Dari prosesornya saya pakai Intel Core i3 3220 Trace sama fan-nya original LGA 1155. Ini spesifikasinya tuh dia keluaran tahun 2012, dia 2 core 4 thread, frekuensi dasar prosesornya menurut saya cukup tinggi ya, 3,30 GHz. TDP-nya cuma 55 watt, kalau menurut saya sih kecil ya, TDP 55 watt. DDR3. Dia ada frekuensi dasar grafik ya, pakai Intel Graphics 2500. Jadi di sini bisa buat main game tanpa pakai VGA kayak Dota 2 atau mungkin PES 2013 mungkin, karena ini salah satu CPU tanpa memakai VGA. Atau mungkin ada integrated graphic cardnya. Kalau AMD kan APU ya gitu. Habis itu dari motherboard, di sini saya memakai H61 LGA DDR3 LGA 1155. Ini dari mana nih? Merek Samsung, support generasi kedua, garansi 1 bulan. Ini kondisinya bekas ya, ini harganya Rp325.000. Terjual sebanyak 51 kali dan ada 20 ulasan, diskusinya cuma 2. Oke, ada satu yang bad, tapi secara keseluruhan so far bintang 5 semua. Puji Tuhannya, ini kayak ini orang apes sekali ya. Tapi namanya juga kondisi barang bekas, tapi kalau menurut saya secara pribadi, motherboard itu kamu juga harus lihat sih, kayak ada bekas soldernya atau enggak, atau mungkin ada bekas stikernya atau yang masih lengkap atau gimana gitu kan. Jadi di sini kamu harus tanya mendetail. Ini garansinya 6 bulan, kalau saya harusnya 1 bulan ya. Habis itu untuk RAM di sini saya memakai Samsung. Ini 1600 MHz, kalau dikali 2 berapa? 8 GB. Jadi totalnya 188.000 dikali 2 itu sekitaran 308 anjay. 372.000 kah? 188.000 kali 2 berapa sih coy? 188.000 dikali 2. Kalkulatornya goblek. Astaga, gue hitungan kayak gini aja nggak bisa, kocak. 372.000 kan? 376 ya, 8 tambah 8 16. 376.000 guys. Jadi benar tadi pilihan saya 376.000. Ini DDR3 2x4 8 GB 1333 MHz ya, atau 1600 MHz. Di sini ada ukuran 2 varian ya di sini. Ini 4 GB 1600 MHz ya. Jadi di sini harganya 188.000. Jadi di sini saya ambil yang 1600 MHz ya. Jadi total 8 GB dual channel. Lanjut. Untuk harddisk di sini saya pakai 500 GB. Ini dari Seagate Barakuda. Ini harganya 164.000, kondisi baru. Dan nggak mungkin ada bad sector lah. Masa ya kondisi baru ada bad sector atau mungkin penyimpanan error gitu kan. Seperti biasa, untuk SSD saya pakai RX 7 Thunderbolt. Ini 128 GB. Ini bisa buat booting cepat. Speed up rate to 550 MB per second, rate to 470 MB per second. Harganya 217.000. Power supply 225.000. Ini 500 watt ya, yang pure biasa-biasa aja. Jadi di sini tuh saya nggak mau pakai yang 80 plus bronze atau 80 plus, karena menurut saya sih sebenarnya 80 plus mungkin harga segini dapat ya. Dan jangan pakai power supply yang terlalu abal-abal juga sih. Menurut saya pakai power supply ini juga cukup kok, karena di sini kualitas dari prosesornya juga menurut saya tidak begitu memakan performa listrik yang terlalu besar gitu. Ini cuma 2 core 4 thread, tapi dari segi frekuensi dasar prosesornya 3,3 GHz itu menurut saya cukup besar loh, cukup cepat loh, asli loh. Untuk casing, sorry to say, ini cuma mau pakai casing PC yang menurut saya bekas aja. Kenapa? Karena di sini tuh kalau menurut saya dengan budget
PC murah untuk casing, nggak perlu sampai yang gak bagaimana banget. Jadi saya putusin buat ambil yang 70.000. Tapi so far menurut saya 70.000 casing ini gimana ya? Ya cukup sih. Nggak perlu sampai yang kayak casing RGB gitu kalau menurut saya sih. Apalagi saya tekan budget kan. Dan by the way ini kalau di harga ini kalau pakai VGA ini 2.376.000 karena saya memakai VGA GTX 450 ini udah DDR5. Emang ini cuma 1 GB tapi ini 128 bit. Yang penting DDR5 dulu deh. Ini harganya Rp689.000. Aduh, rambut saya cak-cakan ya. Habis itu di sini kalian lihat komennya. Weh, ada sertiman nih. Ini yang kasih saya sawernya 50.000, Bro. Aduh, udah lama nggak sawer nih. 5 bulan lalu belum sempat tes gaming tapi udah pernah belanja dari seller ini, rekomen pasti dicariin yang oke barangnya. Jadi ini salah satu penonton di channel saya dan ini mungkin lebih tua daripada saya panggil om mungkin ya. Harganya 689.000. Jadi saya saranin banget untuk beli VGA ini dan DDR5 juga. Tapi kalau kamu misalnya nggak punya uang untuk beli VGA ini jadi totalnya 1.687.000 dan atau mungkin tadi 388 16 ya. Ya mungkin 1.700.000 lah ya. Kamu siapin 1,7 juta untuk buat racikan PC ini tanpa pakai VGA ini. Saya yakin pasti nyala kalau nggak pakai VGA juga. Dan kalau pakai VGA ini, GTX 450 DDR5 ini harganya 2.376.000 atau 2,4 juta. Jadi di sini perbedaannya dari segi harga VGA-nya aja ya. Jadi di sini perbedaannya hanya Rp700.000. Di sini menurut kalian gimana? Apakah worth it untuk beli VGA ini dulu atau mungkin kamu nggak mau beli kayak VGA dulu, kamu mau tekan harga budgetnya? Yang penting aku punya PC dulu deh. Untuk VGA-nya nanti ya bisa aja. Jadi ini ada dua pilihan. Kamu bisa beli PC ini tanpa VGA dulu dan langsung nyala 1,7 atau mungkin nggak pakai VGA atau mungkin pakai VGA harganya 2,4 juta. Langsung aja. Intel Core i3 220 game di sini ya. Di sini dia pakainya Intel HD Graphics 2500 sih. Coba ya, kita cari ya. GTA 5. Pakai pure, nggak pakai VGA. Jadi di sini pakai Intel Core i3 220. Habis itu memakai dari integrated graphic cardnya Intel, yaitu Intel HD Graphics 2500 untuk main GTA 5. I think so far it's good ya, tapi GTA 5 jalan, kita bisa lihat di sini GTA 5 pun jalan. Thanks so much. I was afraid that $60 had gone to waste for this game until I come across the video. Bersyukurnya buat main GTA 5 jalan. Ini budgetnya 1,7. Kalau pakai VGA 2,4. Ini RAM-nya 8 GB ya, saya belinya dual channel ya. RAM di sini 188.000 di sini. Belum saya bookmark, Cin. Saya bookmark dulu, Cin, biar nggak lupa, Cin. Jadi harganya kalau di total ya 1.700.000 deh. Tapi emang ini agak ngebur sih, ini paling settingan low. Tapi ya nikmatin aja, syukurin aja lah, asal masih jalan. Lihat tuh. Ini sih kayak main, ya gimana ya. Nah, namanya juga PC yang murah sih. Gak murah sih, 1,7 juta tuh gak murah. Atau 1,7 juta tuh kita mesti banting tulang, mesti bekerja gitu loh. Kita coba Intel Core i3, kita gak ada grafik. Abis itu kita pakai ini ya. Oke.
Ini kita pakai 3220. Susah guys, masalahnya di sini itu tuh rata-rata ya, kalau kalian bisa lihat. Ini GTX 450 Intel Core i3 9100F. Udah berbeda-beda gitu loh. Makanya saya agak-agak risih juga. GTX, GTM, GTA 5 kalau prosesornya bagus ya sama aja bohong sih. Buat editing 2 core 4 thread 3,3 GHz. Kalau buat editing menurut saya sih it's fine-fine aja ya. Tapi nggak bisa sampai yang hard banget, yang keras banget sih, yang standar aja. Paling gitu sih guys. Nggak sampai yang gimana-gimana. Nggak sampai yang gimana-gimana banget sih. Balik lagi ke tangan kalian. Ini budgetnya 2.400.000 kalau pakai VGA. Kalau nggak pakai VGA ini pure cuma harganya 1,7 gitu loh. Jadi ya langsung aja komen di bawah. Apa yang menurut kamu paling the best? 1,7 atau 2,4 langsung aja sikat ya. Kalau aku sih pengennya 10 juta. Belum ada uang ya guys, boro-boro. Jadi saya rasa saya udahin aja videonya. Jangan lupa please like, comment, dan subscribe. Thank you. Kita bacain dulu. Untuk prosesor Intel Core i3 3220 dengan fan ori 1155, LGA 1155. Motherboardnya kita pakai Samsung ya. Ini LGA 1155 DDR3. RAM 4 GB, ini 1600 MHz. Hard disk 500 GB, SSD dari RX7 Thunderbolt 217.000, power supply 500 watt, 225.000, casing PC 70.000, ada VGA GTX 450. Kalau tanpa VGA 1,7, kalau pakai VGA 2,4 juta. GTA 5 game-game pasti saya yakin jalan. Kalau kamu misal mau rakit PC tanpa VGA dulu ya, tanpa VGA dulu. Kalau mau pakai VGA ya pakai VGA dulu. Ini khusus buat kisaran 1,7 sampai 2,4 juta. Buat kalian yang punya uang lebih di atas 3 juta, 4 juta, 5 juta ke atas, jangan ikutin racikan PC ini. Udah sampai situ aja ya. Kecuali SSD sama harddisknya aja. Sisanya jangan. Oke? Jadi sampai sini aja videonya. Jangan lupa ketik like, comment, dan subscribe. Thank you banget udah nonton video sampai habis. Semoga video bermanfaat dan berguna buat kalian ke depannya. Amin. Bye-bye. 익숙지 않죠. 이런 모습에 나를 보여줘.